Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Sim Asyari. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Di video selanjutnya ini di sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana sih cara menggunakan Docker, karena sebelumnya itu kan kita udah bikin atau kita udah install Dockernya kan. Nah, sekarang tinggal kita buat sebuah kontainer dengan menggunakan image yang udah ada di dalam Docker Hub. Nah, sekarang kita masuk ke Docker Hub. Biar gampang, jadi yang namanya Docker itu kan basicnya itu kan per image ya. Nah, image ini kan sudah dibuat service. Nah, salah satunya kan ada service yang digunakan untuk membuat web server. Salah satunya itu adalah Apache. Nah, kalau di sini tuh namanya itu kalau nggak salah HTTPD. Oke, di sini ada HTTPD. Nah, jadi pertama kita harus nge-pull dulu. Kita harus download dulu image yang ada di dalam Docker Hub ini ke dalam si server kita agar kita bisa gunakan. Nah, cara ngepullnya itu adalah dengan menggunakan perintah docker pull httpd. Lalu *2 tagnya. Nah, tagnya kita bisa lihat di sini nih. Nah, misalkan di sini ada Alpin, ada 2.4. Nah, di sini saya bakalan menggunakan yang versi 2.4 min Alpin karena biar compression size-nya atau download size-nya itu enggak terlalu besar. Oke, sekarang kita balik lagi. Kita tinggal download image-nya, docker pull httpd *2. Oke. Nah, jadi kenapa sih di sini saya pakainya itu httpd, karena biar gampang ya. Kan yang namanya web server itu kan pasti memerlukan service-nya. Nah, di sini saya menggunakan httpd. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, prosesnya selesai. Sekarang kita tinggal cek aja nih image yang tadi kita download itu udah ada atau belum dengan menggunakan perintah docker images kayak gini. Nah, ini kan ada nih, ada httpd, lalu tagnya atau versinya adalah 2.4 Alpin. Nah, sekarang tinggal kita buat aja kontainer dari image yang tadi kita download. Caranya bisa dengan menggunakan docker container create nama min name. Misalkan kita mau kasih namanya adalah web. Lalu jangan lupa image-nya. Di sini kan kita menggunakan httpd ya. Ya udah, httpd *2. Jangan lupa tagnya. Oke, selesai. Nah, sekarang tinggal kita cek docker ps-a. Nah, ini udah ada nih. Di sini ada container ID, ada image, command, create, dibuatnya kapan gitu kan. Statusnya di sini baru created dan portnya masih kosong. Dan namanya adalah web yang tadi kita buat kan. Nah, selanjutnya tinggal kita hidupin docker container start, nama kontainernya adalah web. Oke, selesai. Jadi simpel ya perintahnya. Jadi docker container start, apa yang kita mau start adalah kontainer web. Nah, sekarang tinggal kita cek lagi docker ps-a. Nah, ini statusnya sudah up 10 detik. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan perintah apa lagi? Salah satunya adalah ada start, berarti ada stop kan? Ya udah, tinggal kita stop. Sekarang kita coba docker container stop. Nama kontainernya adalah web. Lalu docker ps-a. Oke, statusnya sudah exit, berarti udah meninggal. Ya udah, berarti sekarang tinggal kita remove docker container rm. Nah, di sini rm ini berarti untuk remove ya. Kita mau hapus kontainer yang baru kita buat. Oke, docker ps-a. Nah, sekarang udah kosong kan. Oke, sekarang kita clear. Oke. Nah, di sini sekarang kita lanjutin lagi. Kalau tadi itu kan kita udah buat ya kontainer, di sini namanya itu adalah web. Terus kita hidupin gitu kan. Nah, di sini juga kelihatan statusnya itu tadi sudah up. Nah, di sini kelihatan juga ada portnya 80. Kenapa 80 di sini? Karena biasanya port HTTP itu standar portnya itu adalah 80. Nah, berarti kita juga bisa mengakses si kontainer yang tadi kita buat. Tapi kalau misalkan seperti ini aja nih, ini kan portnya cuma kayak gini aja nih. Nah, ini nggak akan bisa diakses karena belum di-exclude portnya itu. Jadi kita harus exclude dulu, kita berikan akses agar dari klien ini, misalkan dari Google Chrome ini, kita bisa akses ke kontainer tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa buat kontainer baru lagi.
docker container create, ya kan, min name, misalkan nama yang saya samain adalah web, lalu kita tambahkan parameter min p. Nah, parameter min p ini digunakan untuk mengexclude port yang akan kita gunakan. Contoh, misalkan saya pengen aksesnya itu menggunakan port 80. Contoh, ini portnya itu bebas ya, port 80. Nah, nanti port tersebut akan mengakses port yang mana? Nah, akan mengakses port 80. Kenapa 80? Karena port standar dari HTTP itu adalah 80. Nah, berarti di sini kita masukkan 80. Nah, kalau misalkan jadi port yang setelah titik 2 ini nih, dia ini ngikutin image-nya, tergantung dari image-nya. Kalau misalkan image-nya itu adalah selain HTTP ya, misalkan kayak database atau apapun itu, misalkan contoh portnya itu adalah 3128, ya udah berarti di setelah titik 2 ini kita ketik 3128. Jadi tidak boleh salah atau tidak boleh dibedakan, tergantung dari image yang digunakan. Misalkan kita gunakan image yang lain gitu, kita cari, ya udah kita ikutin image yang ada dan portnya itu port berapa. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita balikin lagi port 80, dan jangan lupa image yang tadi kita gunakan itu apa? httpd titik 2 4min alpin. Oke, selesai. Nah, sekarang tinggal kita hidupkan docker container create, kita hidupin ya, docker container start web. Oke, di sini terjadi error from Debian bla bla bla, error start user proxy listen 80 bin address already in use. Oh sorry, berarti port 80 ini udah pernah digunakan. Nah, sekarang berarti tinggal kita hapus dulu docker ps min a, kita cek. Oke, sudah ada. Nah, sekarang kita remove dulu docker container rm web ya. Terus kita coba buat lagi docker container create min name, misalkan namanya adalah web juga. Terus kita coba tambahkan port, misalkan portnya adalah 8085 contoh ya, 8085. Kalau udah kita masukkan image-nya, jangan lupa portnya port berapa, lalu image-nya adalah httpd. Oke, nah sekarang kita start docker container start web. Oke, bisa ya. Sekarang kita cek docker ps min a. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kalau tadi itu kita bisa lihat portnya itu hanya seperti ini aja, belum diapa-apain. Nah, sekarang kita bisa lihat nih port di sini tuh sudah di-exclude. Jadi kita bisa aksesnya itu dari IP manapun gitu ya. Dan yang penting kita menggunakan port 8085. Nah, nanti port 8085 ini akan dimasukkan ke port 80. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal akses. Ini kan IP server saya 192. Nah, ini 130, tinggal portnya 8085. Oh, sorry, IP-nya salah ya. Tapi 133. Aduh. Oke, sudah bisa ya. Jadi seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk sekarang. Kita baru mulai mencoba bagaimana kita membuat kontainer dari image yang kita sudah download. Mungkin cukup itu aja untuk sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan video ini memang bermanfaat, silahkan di like dan subscribe tentunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.